Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this great opportunity, I am Lutfia Safitri. I'm going to make a short presentation about the ethnicity and social network. First, we have to know what is the meaning of ethnicity. Ethnicity refers to the identification of a group based on a perceived cultural distinctiveness that makes the group into a people. This distinctiveness is believed to be expressed in language, music, values, art, styles, literature, family life, religion, ritual, or food. Jadi yang dimaksud dengan ethnicity mengacu pada identifikasi sebuah kelompok berdasarkan kekhasan atau keragaman budaya yang mereka miliki, yang kemudian membuat kelompok tersebut menjadi people atau sekelompok orang yang berbudaya. Kekhasan ini diyakini diekspresikan dalam bentuk bahasa, musik, nilai, seni gaya, sastra, kehidupan keluarga, agama, ritual, atau makanan. So, what is ethnicity in sociolinguistics? Apa itu pengertian dari ethnicity di sociolinguistic? Many ethnic groups use distinctive language associated, and if the dominant or main language is used, speakers may incorporate linguistic signals that identify their ethnic background. Jadi, banyak kelompok etnis yang menggunakan bahasa khas yang diasosiasikan. Dan juga jika banyak bahasa dominan atau bahasa utama yang digunakan, penutur dapat menggabungkan sinyal linguistic signals yang mengidentifikasi latar belakang etnis mereka. Jadi, meskipun bahasa nasional mereka misalnya bahasa Inggris, tapi orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian mereka itu pastinya juga berasal dari etnis-etnis yang berbeda. Nah, etnis-etnis yang berbeda atau suku-suku yang berbeda ini masih tetap menggunakan bahasa asli mereka atau bahasa suku mereka di samping menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian mereka. For example, in New Zealand, Maori people use Maori greetings such as Kia ora to express their ethnic identity. In Singapore, Chinese Singaporeans often signal their ethnic background with linguistic texts such as the untranslatable but expressive word lah. And in the USA, Jewish Americans use ethnically marked linguistic texts such as ovai and occasional Yiddish vocabulary items. Jadi sebagai contoh di New Zealand ada orang Maori yang dimana para Maori ini mengucapkan salam dengan kata Kia ora dalam bahasa mereka untuk menunjukkan identitas dari etnis mereka atau dari suku mereka. Jadi dibandingkan menggunakan kata hello untuk sapaan, mereka lebih sering menggunakan kalimat Kia ora untuk menyapa sesama Maori di kesehariannya. Kemudian, Chinese Singaporeans often signal their ethnic background. Orang Cina di Singapura, orang Singapura yang keturunan Cina itu seringkali menggunakan linguistic text yang sebenarnya tidak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, tapi mereka sering menggunakannya seperti contoh kata lah. Kemudian Jewish Americans juga memiliki ciri khas yang sama, yaitu penggunaan kata ovai. Another example is African American vernacular English. Their characteristics are the absence of copula B, for example, she very nice, or he a teacher. And then the use of copula B to signal recurring action. For example, she be at school on weekdays. And then they use multiple negation, so the consonant cluster simplification. Jadi contoh lainnya ada di African American in English. Karakteristik dari mereka antara lain
ketidakadaan to be saat mereka mengucapkan sebuah kalimat. Seperti contohnya, she very nice. Kalau kita belajar, seperti yang sudah kita pelajari di grammar, kan harusnya she is very nice. Terus kemudian, he a teacher. Actually, biasanya kita pakai he is a teacher. Tapi bagi African American ini, mereka lebih memilih atau mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini tanpa menggunakan to be. Jadi langsung she very nice atau he a teacher. Kemudian, penggunaan kata be to signal recurring actions. Contohnya, she be at school on weekdays. Mereka menambahkan kata be di dalam kalimat mereka. Consonant cluster simplification, seperti kata last in place of last. Jadi mereka menghilangkan huruf T di belakangnya. So the next example is British Black English. They have some different vocabularies that we usually do. For example, they use the word licked, that their meaning is hit, and kinge, that the meaning is weak. And for the pronunciation, that includes stress and intonation pattern, words like then and thin are pronounced as den and thin. So from the term morphology, the plural forms don't have s on the end, and the tenses are marked by suffixes on verbs. Jadi kalau misalnya di British Black English itu mereka mempunyai beberapa kosakata yang berbeda dari yang biasanya diucapkan oleh English people. Contohnya, kata lick yang artinya hit. Kalau misalnya di English kan lick itu bisa diartikan sebagai menjilat, tapi kalau di British Black English mereka mengartikannya sebagai memukul. Kemudian kata kinge yang artinya weak atau lemah. Kemudian terkait dengan pronunciation, mereka mengucapkan kata then and thin dengan den dan tin. Dari segi morfologi, mereka tidak menambahkan s untuk benda jamak dan juga mereka tidak menggunakan suffixes di kata kerja yang mereka gunakan. The next example is Maori English. Seperti yang telah disinggung di awal presentasi tadi, the pronunciation is the alteration between d and a at the beginning of word like the and then, which become the and then. So for their vocabulary, they use ki ora as a greeting, and their grammar vernacular forms such as walk for walked. Jadi seperti yang sudah disinggung di awal presentasi tadi, mereka menggunakan huruf atau d dan e untuk awalan dari vocabularies yang mereka gunakan. Misalkan dalam kalimat the dan then, mereka mengatakan atau mengucapkannya dengan the, and then. Kemudian dari segi vocabulary, mereka menggunakan kalimat ki ora untuk sapaan mereka. Mereka tidak menggunakan atau bahkan jarang, hampir tidak pernah menggunakan hello untuk menyapa sesama Maori people. Mereka menggunakan ki ora untuk sapaan mereka. Jadi, sebenarnya what is the function of this ethnicity? Nah, jadi sebenarnya fungsi dari ethnicity ini sendiri adalah to show their identity, untuk menunjukkan identitas mereka, untuk menunjukkan kekhasan budaya yang mereka miliki. Jadi walaupun bahasa nasional mereka adalah bahasa Inggris atau mungkin kita bahasa Indonesia, kita sendiri memiliki banyak suku budaya dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi di antara
suku-suku tersebut mereka masih tetap menggunakan bahasa asli suku mereka untuk berkomunikasi, atau mereka menggunakan beberapa istilah yang juga di-mix atau dicampur dengan bahasa nasional, dan tujuannya yaitu menunjukkan identitas mereka, di mana atau dari mana mereka berasal. Move to the social networks. So, what is the social networks? Social networks or networks in sociolinguistics refer to the pattern of informal relationships people are involved in on a regular basis. Jadi apakah itu social network dalam linguistik? Networks atau jaringan dalam sosiolinguistik mengacu pada pola hubungan informal yang melibatkan orang-orang secara teratur. Features of social network. Jadi features apa yang ada di bab social network? There are two features. First, density that refers to whether members of person's network are in touch with each other. And then the complexity refers to the type of transactions people involved in. Jadi apa itu density? Density mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang berhubungan satu sama lain. Apakah kelompok sosial mereka itu saling berhubungan atau tidak. Kemudian dari segi complexity mengacu pada jenis hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas tersebut. For the complexity, there are two kinds. The first is uniplex relationship, and then the second is multiplex relationship. Di bab complexity ada dua jenis, yaitu yang pertama uniplex relationship. Uniplex relationship is when people link to someone else only in one area. And then for the multiplex relationship, interaction with others in several dimensions. Jadi yang di uniplex relationship itu adalah bagaimana seseorang itu berhubungan dengan orang lain, dan interaksi mereka itu hanya terjadi di satu tempat saja. Contohnya teman kantor. Jadi misalnya si A ini punya teman satu divisi di kantor, dan mereka hanya bertemu saat mereka bekerja di kantor. Nah, hubungan interaksi yang seperti inilah yang disebut dengan uniplex relationship. Berbeda dengan uniplex, multiplex relationship adalah interaksi dari antara seseorang dengan orang yang lain, di mana mereka bisa bertemu tidak hanya di satu tempat, atau mereka sering bertemu di tempat-tempat yang lain. Misalnya, si A ini berteman dengan B. Mereka tinggal di satu desa. Kemudian mereka juga bersekolah di sekolah yang sama. Jadi kemungkinan atau kesempatan si A untuk bertemu si B ini sangat besar. Tidak hanya bertemu di sekolah, tapi mereka bisa bertemu di rumah. Mereka bisa bermain bersama, mereka bisa jalan-jalan bareng. Nah, interaksi yang seperti ini yang tidak hanya bertemu di satu tempat lah yang disebut dengan multiplex relationship. Jadi, biasanya karakter seseorang itu bisa terlihat atau terbentuk dari bagaimana atau siapakah orang-orang yang berada bersama mereka setiap harinya, atau orang-orang yang ada sebagai multiplex relationship mereka. Apabila teman-temannya, teman-teman permainan atau teman-teman pergaulan yang biasanya mereka sering komunikasi atau sering berinteraksi itu orang-orangnya baik, maka orang tersebut juga akan ikut baik. Apabila lingkungannya, teman-temannya ini bersikap buruk atau akhlaknya kurang baik, maka akan ada kemungkinan besar si orang ini juga akan ikut-ikutan
lingkungannya. Seperti itu. Okay, that's all for this presentation, this short presentation. I am sorry if there are many mistakes from me, and thank you very much for watching. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.